Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk semua? Oke. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Persilakan. Siap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu sehat ya, dan diberikan kelancaran untuk belajar kita. Terutama pada hari ini. Hari ini hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa, Nak? Tanggal 1 November ya. 1 November berarti ini sudah awal bulan ya. Kita masuk awal bulan pada pembelajaran kita bab 4 ya, di mata pelajaran IPAS ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari pelajaran IPAS itu dengan materi apa sebelum bab 4 kita ini? Coba masih ada yang ingat atau tidak? Pada bab sebelumnya. Ya? Ada yang ingat tidak? Bab sebelumnya. Bab 3. Ya. Itu bab kita sekarang. Nah, sebelum bab itu ada apa pelajaran kita tuh materinya? Sebelum bab 4. Coba dilihat bukunya. Sebelum bab 4 itu apa? Kuina. Plesir keliling dunia, ya. Nah, pada plesir keliling dunia itu kita sudah mempelajari banyak hal, ya. Salah satunya adalah apa yang sudah kita pelajari? Benua yang sudah kita pelajari, dan kita temukan ada beberapa hal yang menjadi fakta di benua tersebut, terutama di dalam negara-negaranya. Betul atau tidak? Betul ya. Sebelum kita mempelajari bab kita, ada baiknya kita sebagai bentuk cinta tanah air, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Adakah yang mau membantu Bapak untuk mendirijenkan atau memimpin teman-temannya menyanyikan lagu? Ya, silakan. Ya, untuk lagu Indonesia Raya semuanya bisa berdiri. Oke, siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita sudah mengawali kegiatan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian berikutnya kita coba untuk masuk ke dalam kegiatan kita, yaitu kita akan mempelajari sesuatu hal yang mungkin kita belum paham atau belum tahu sebelumnya. Ya, salah satunya adalah kita masuk ke mata pelajaran IPAS di dalam materi Indonesia dan masyarakat dunia. Dipersilahkan untuk dibuka bukunya. Ya. Oke, di dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, kita coba akan sedikit mengetahui apa yang ada di dalam materi kita pada pagi hari ini. Indonesia dan masyarakat dunia. Oke, Indonesia dan masyarakat dunia. Setiap negara di dunia memiliki ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda, nak. Perbedaan ini mendorong setiap negara untuk bekerja sama hingga mengakibatkan terjadinya globalisasi di tengah kondisi tersebut. Indonesia harus bisa melestarikan budayanya agar tetap memiliki kekhasan khas identitas sebagai sebuah bangsa. Nah, selanjutnya kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan kekayaan budaya dan sumber daya alam yang melimpah, memiliki peran penting dalam kancah hubungan internasional. Kerjasama dengan negara-negara lain menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Selanjutnya, warisan budaya Indonesia yang mendunia sampai semua orang di dunia ini tahu. Yang pertama adalah ada Candi Borobudur. Coba kita lihat. Yang kedua ada Candi Prambanan, adanya sama di Jawa Tengah, ya. Taman Nasional Komodo. Nah, kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon, ada Museum Fosil Sangiran, dan terakhir ada Taman Nasional Lawrence. Itulah warisan budaya Indonesia yang sangat dikenal oleh dunia. Warisan budaya Indonesia yang mendunia. Indonesia dengan keragaman budaya dan sejarahnya yang panjang memiliki kekayaan warisan budaya yang tak ternilai. Banyak di antara warisan budaya Indonesia ini telah diakui dunia dan menjadi bagian dari warisan budaya dunia. Coba kita lihat. Budaya tak benda. Nah, yang pertama ada keris. Indonesia punya tuh keris yang mendunia. Yang orang luar negeri itu sampai melihat warisan budaya Indonesia itu sangat kagum. Kedua ada wayang, pertunjukan wayang. Ada batik, angklung, taman tari saman, tari tradisional Bali, noken, kopol, kapal, pinisi, pencak silat. Bapak sudah membagi beberapa kelompok untuk coba mendiskusikan apa saja hal yang akan kalian utarakan atau kalian jelaskan, dan kita akan bertukar pikiran di situ. Ya, sudah siap? Siap. Sebelum siap, kita coba tepuk semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Selanjutnya, kita mau coba tahu lebih rinci lagi apa sih yang akan coba didiskusikan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu kali ya. Gimana? Kelompok 1 sudah siap belum? Siap. Siap. Dipersilakan kelompok 1 untuk coba mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1
yang bertema tentang melestarikan budaya Indonesia. Kebudayaan Nusantara yang beragam, keadilan dan sama kaya kearifan lokal menjadi kepribadian bangsa dan modal untuk meraih kemajuan. Dongkar akan memberikan oleh Mas. Silakan. Berikut beberapa contoh kebudayaan Indonesia mulai dari alat musik. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia dengan Kok namanya siapa? Nama dan kelompok. Nama saya Syaira dari Oke. Bagaimana cara melestarikan budaya Indonesia dengan baik dan benar? Hmm. Dan sebenarnya menjawab pertanyaan dari kelompok tiga Syaira. Yang pertama, mempelajari budaya Indonesia, menjaga jati diri bangsa, dan memberikan ideologi untuk Indonesia. Very good. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan cari yang sempurna karena kesempurnaan akan ada jika aku dan kamu disatukan. Sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Oh ya, terima kasih. Quote of the day. Oke ya, terima kasih kelompok 1 sudah coba mendiskusikan. Kelompok 2, apakah siap untuk bertukar pikiran dengan teman-teman? Oke, dipersilakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nabila Putri Nurdiansyah dari kami. Ini mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami yang bertema cara Indonesia menghadapi globalisasi. Teks yang pertama akan dibacakan oleh Dian. Silakan. Kita harus mengetahui lebih dalam apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia dibacakan oleh negara. Faktor transportasi penyebab negatif pada sumber daya alam yang ada. Teks keempat akan dibacakan oleh Bisma. Silakan Bisma. Dampak negatif globalisasi. Silakan. Dampak positif globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Itulah penjelasan dari kelompok saya. Ya. Jika ada kelompok yang bertanya ke kelompok 2, dipersilakan. Oh, silakan. Yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya ke kelompok 2? Oke. Silakan, Nak. Isdihar. Kelompok berapa ini? Saya Zerian dari kelompok 4 akan Oke. bertanya untuk kelompok 2. 2 Nabila. Oke, silakan. Dicatat ya kelompok 2 ya, pertanyaannya ya. Bagaimana cara Indonesia menghadapi globalisasi? Oke, terima kasih. Apakah sudah ada jawabannya? Oke, silahkan dijawab. Saya dan Azra dari kelompok 2 Yap. akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Oke, Cara Indonesia menghadapi globalisasi adalah mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, memahami dan mengamalkan Pancasila. oke. Bagaimana dengan jawabannya? Was. Oke, kelompok 2, apakah mau dilanjut? Silahkan. Sebelumnya saya sebagai ketua kelompok ingin menunjukkan apa yang sudah saya
Oke, very good. Silakan disempurnakan lagi. Indonesia harus menghadapi globalisasi agar budaya asli Indonesia tidak hilang atau punah. Indonesia juga harus menghadapi globalisasi agar dapat mengembangkan teknologi, bekerja sama dengan negara lain, dan berpartisipasi dalam bidang budaya, bidang ekonomi, dan bidang transportasi. Sekian dari kelompok kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Next berikutnya kelompok 3, apakah sudah siap? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan isu-isu kelompok tiga yang bertema berpartisipasi dalam isu dunia. Berpartisipasi dalam isu dunia. Isu dunia adalah setiap peristiwa atau wacana yang mampu menekan perhatian masyarakat dunia. Bagaimana masyarakat merespons isu tersebut? Salah satunya ditentukan oleh kuatnya pengaruh yang Silakan. adalah istilah umum untuk tindakan sosial tempat akan dibacakan oleh Megawati. Mungkin bagi bangsa Indonesia wajib berkecuali di Indonesia. Selanjutnya dari bacakan berpartisipasi dalam isu dunia dapat dilakukan dengan bersih yang memadai. Teks terakhir dibacakan oleh Nopal. Untuk membangun negara Indonesia tentunya Ya, silakan. dipersilakan untuk jangan menggunakan. Oke. Yang mau bertanya dari kelompok 1 untuk kelompok 3. Silakan. Saya berasal dari kelompok satu yang bertanya, apa yang dapat dilakukan untuk berkontribusi dalam masyarakat global? Oh. Silakan. Apa yang dapat dilakukan untuk berkontribusi? Mengawali kebersihan dan berkelanjutan lingkungan, mengumpulkan bantuan pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil atau membantu korban bencana alam. Sekian dari kelompok 3, sudah ada kata gagal kecuali kamu menyerah dalam menghadapi cobaan. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 penjelasannya tentang apa tadi materinya? Berpartisipasi dalam isu dunia, ya. Kelompok 4 selanjutnya mau menjelaskan materi tentang apa? Berpartisipasi. Oh, berpartisipasi juga ini berarti ya? Sama ya? Oh ya. Mungkin lebih dijelaskan nanti ya, lebih panjangnya atau lebih lengkapnya sama kelompok 4. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidillah dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema berpartisipasi dalam sebuah. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk teks yang pertama. Pertama, saya akan mempersilahkan untuk kepada Aikal. Untuk Aikal dipersilakan. Oh, baik. Ratu manusia, isu kemiskinan, isu lingkungan hidup. Dan teks ini akan dibacakan oleh Zakira Alia. Oke. Dan menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Teks ketiga akan dibacakan oleh Krisya. Keisha, silakan Keisha. Menjadi kebersihan, menjadi kebersihan, membantu cakupan masyarakat. Kelima, teks keempat akan dibacakan oleh Krisya. Silakan. Berikut adalah beberapa cara untuk berpartisipasi dalam isu dunia. Berikutnya akan dibacakan oleh
partisipasi dalam isu dunia. Apa yang dimaksud dengan isu dunia? Isu dunia adalah suatu masalah, perubahan, peristiwa, dan kebijakan yang terjadi di dalam dunia, dan masalah kesejahteraan negara. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oh ya, silakan. Saya Harun dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok kemarin. Ya, Apa yang dimaksud dengan berpartisipasi dalam isu dunia? silakan Alia dijawab. Saya Alia dari kelompok 4. Mm-mm. Saya akan Menjawab. menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, silakan. Mencintai produk dalam negeri adalah suatu masalah, perubahan, peristiwa, dan kebijakan yang terjadi di dalam dunia. Selanjutnya, Isdiar apakah sudah selesai? Oh, mau ditutup? Dipersilakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok 4 ya, kelompok 4. Lanjut kelompok 5, apakah mau didiskusikan? Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema cara menghadapi permasalahan globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi bertahap antara individu, entitas, dan negara yang terjadi di seluruh dunia. Dan faktor genetik. Teks kedua akan dibacakan oleh Akram. Globalisasi di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, globalisasi di bidang pendidikan dapat berdampak pada munculnya tradisi serba cepat dan instan. Silakan. Sikap kita dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Menghadapi era globalisasi. Teks kelima dibacakan oleh Joel. Cara untuk mengatasi masalah globalisasi diantaranya mencintai produk dalam negeri, menyaring budaya asing, dan memahami nilai kebangsaan. Silakan, ada yang mau bertanya? Oh, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Oke. Kita dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Bagaimana? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi perkembangan globalisasi? Dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Silakan, siapa yang mau jawab? Oh, oke. Dengan cara memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan teknologi serta mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai sektor. Penutupan dari kelompok kami, saya akan membacakan kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah memanfaatkan perkembangan globalisasi dengan benar agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan selalu mendukung penelitian dan pengembangan di berbagai sektor. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tolong lupakan kesalahan kami seperti kalian melupakan kesalahan di masa lalu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah berdiskusi hasil diskusi kelompok kalian ya. Baik. Selanjutnya untuk melanjutkan evaluasi kita, kita coba untuk melakukan asesmen ya. Asesmen kalian kerjakan di sini ada lembar evaluasi ya untuk mengukur sampai mana kalian paham pada materi kita hari ini ya.
Dan ini lembar kerjanya ya, silakan dibagi. Ya, jadi hanya jawabannya saja kalian tulis. Nanti Pak Wisnu akan coba menilai bagaimana dan sampai mana kalian memahami materi kalian. Dipersilakan. Waktunya tidak banyak ya. 5 menit kurang lebih waktunya. Oke, selesai. Waktunya habis. Ya, silakan dikumpulkan di tengah-tengah meja kalian masing-masing. Ya, selanjutnya, yuk kita berdiri sama-sama yuk. Semuanya berdiri. Siap? Ya. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Semuanya saling. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Silakan duduk. Terima kasih. Oke, baik. Ya, coba. Nah, tadi kan kita udah selesai ya mengerjakan tugas kita. Kemudian nanti akan Pak Guru lihat sampai mana kalian mencapai pemahaman kalian. Coba dong, ada nggak yang mau menceritakan pengalaman yang menarik yang kalian alami selama proses kegiatan kita tadi? Ada nggak yang menarik? Kelompok 1 ada nggak yang menarik? Ada. Di mana tuh yang menarik? Bisa memahami tentang negara Indonesia. Oh, bisa lebih memahami ya tentang negara kita ya. Oke. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan untuk disiapkan selesai. Siap berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri sabari sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Doakan kami sukses. Amin. Kami sayang Pak Wisnu. Terima kasih. Ya, silakan Aida boleh duduk kembali. Silakan boleh duduk. Terima kasih. Assalamualaikum.